Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai filsafat dari Spinoza. Baruch Spinoza. Spinoza seorang filsuf asal Belanda keturunan Yahudi Sephardim. Spinoza memiliki pandangan filosofis mengenai Tuhan, alam, etika, dan kebebasan manusia. Spinoza lahir tanggal 24 November 1632 di Amsterdam, Belanda. Meninggal 21 Februari 1677 di Den Haag, Belanda. Spinoza belajar teks-teks Yahudi, Talmud, Torah, kemudian diperkenalkan dengan ilmu modern, belajar tentang René Descartes dan Hobbes. Pada usia 23 tahun, Spinoza dikucilkan atau excommunicated dari komunitas Yahudi di Amsterdam. Karena pandangan Spinoza dianggap radikal dan bertentangan dengan dogma agama Yahudi. Dia menempuh hidup sederhana sebagai pengasah lensa optik sambil menulis karya filsafat. Ia meninggal karena penyakit paru-paru. Spinoza memiliki pemikiran mengenai Tuhan, alam, etik yang menarik untuk kita pikirkan. Menurut Spinoza, Tuhan adalah alam, Deus sipe natura. Spinoza menolak pandangan teistik tradisional yang menganggap Tuhan sebagai pribadi atau personal yang terpisah dari dunia. Jadi Tuhan itu adalah impersonal. Tuhan sama dengan alam dan alam sama dengan realitas. Bagi Spinoza, segala sesuatu yang ada adalah bagian dari Tuhan. Tuhan bukan sosok antropomorfik, melainkan substansi tunggal yang mencakup semua eksistensi. Itu pemikiran mengenai Tuhan. Pemikiran kedua adalah mengenai substansi tunggal. Ditulis di dalam karyanya yang berjudul Etika. Hanya ada suatu substansi, yaitu Tuhan atau alam. Semua hal, pikiran, materi adalah modifikasi atau modus dari substansi ini. Ketiga adalah tentang determinisme dan kebebasan. Spinoza percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab dan hukum yang pasti. Sudah deterministik. Kebebasan manusia menurut Spinoza bukan berarti bebas memilih secara mutlak, tetapi mengerti dan menerima hukum alam serta bertindak sesuai dengan akal. Kemudian pemikiran etika menurut Spinoza, etika berdasarkan akal. Spinoza menyusun sistem etika berdasarkan logika dan geometri. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan atau bitudo melalui pemahaman rasional tentang dunia dan diri sendiri. Menurut Spinoza, emosi negatif seperti iri, takut, benci muncul dari ketidaktahuan. Emosi positif tumbuh dari pengertian atau mengetahui. Kemudian Spinoza memiliki kritik terhadap agama dogmatis. Spinoza menolak agama yang didasarkan pada keajaiban, dogma, ritual. Ia menganjurkan agama bersifat rasional, di mana iman dan moralitas berasal dari pemahaman etis, bukan dari wahyu atau otoritas gereja. Jadi suatu teologi yang bersifat horizontal ya pengetahuannya, tapi apa pun itu Spinoza sudah melakukan suatu pemikiran yang mendalam, rasional dan bebas.
Spinoza tentu saja memiliki inspirasi dari teks-teks agama, memikirkan tentang realitas yang satu, substansi sebagai substansi. Karena satu substansi, realitas yang ada hanya satu. Nah, ini pemahaman bersifat monistik. Bahkan Spinoza dianggap sebagai pemikiran yang panteistik, yang menyatakan bahwa Tuhan itu sama dengan alam, dan manusia juga adalah modus keberadaan dari Tuhan itu. Jadi kita ini adalah manifestasi dari keberadaan Tuhan gitu kan. Kita ini substansi juga, tapi bagian dari eksistensi Tuhan. Ya tentu saja pemikiran panteistik ini membuat Spinoza dianggap bertentangan dengan ajaran dari Yahudi, karena dalam agama Yahudi demarkasi antara Tuhan dan makhluk itu sudah jelas. Ya, Tuhan adalah alam, Deus sive natura. Jadi alam ini adalah eksistensi atau modus keberadaan Tuhan menurut Spinoza. Tuhan sebagai pribadi yang tak terpisah dari dunia. Itu pemikiran dari teologi tradisional. Segala sesuatu yang ada adalah bagian dari Tuhan. Jadi segala sesuatu, makhluk, entitas yang ada di alam ini adalah bagian dari Tuhan. Tuhan bukan sosok antropomorfik. Jadi Tuhan bukan sosok yang bersifat personal. Dia adalah suatu realitas yang begitu melampaui sosok yang bersifat manusiawi atau gambaran mengenai sesuatu yang bersifat manusiawi. Jadi dia melampaui segala sesuatu. Dia adalah substansi tunggal yang mencakup semua eksistensi. Nah, ini berbicara mengenai ontologi atau metafisika dari Spinoza. Jadi substansi yang satu, substansi yang meliputi segala-galanya. Itu adalah pemikiran mengenai Spinoza. Dikenal juga disebut dengan panteisme kalau dalam filsafat agama gitu kan, bahwa alam ini adalah sama dengan Tuhan. Ya, pemikiran tentang Spinoza mengajarkan kepada kita satu adalah membela kebebasan berpikir dan berpendapat. Spinoza menunjukkan bahwa filsafat dan kebebasan berpikir tidak bertentangan dengan iman sejati. Ya, meskipun bagi sebagian yang lain itu bertentangan. Kemudian Spinoza mengkritik tafsir kitab suci yang dogmatis dan sewenang-wenang. Nah, kitab suci bukan buku filsafat atau sains. Tujuan kitab suci adalah mengajarkan moral dan ketaatan, bukan pengetahuan rasional. Kitab suci harus ditafsirkan secara historis dan kritis, bukan literal. Kemudian, menurut Spinoza, filsafat mencari kebenaran melalui akal, teologi melalui iman. Filsafat dan teologi harus dipisahkan. Kemudian menurut Spinoza, apabila di dalam suatu negara dipengaruhi oleh suatu dogmatis atau suatu agama, itu akan melahirkan suatu fanatisme dan penindasan. Sehingga menurut Spinoza, kekuasaan tertinggi ada di negara yang mengatur hukum dan ketertiban. Dalam negara yang bebas, setiap orang boleh berpikir dan menyatakan apa yang mereka katakan. Spinoza menentang agama untuk ikut campur dalam pemerintahan karena akan melahirkan fanatisme dan penindasan. Menurut Spinoza, kebebasan akal akan menentukan kebahagiaan. Jalan menuju kebahagiaan sejati adalah pengetahuan rasional tentang Tuhan, alam. Kemudian dengan memahami tempat kita berada dalam alam semesta ini,
kita akan mencapai ketenangan batin. Amor intellectualis Dei, cinta intelektual kepada Tuhan. Jiwa bisa mengalami bentuk keabadian bukan secara personal, tapi sebagai bagian dari rasio abadi. Jadi kita mengabstraksikan, kemudian selalu menghadirkan suatu pemahaman yang bersifat utuh, universal, akan membawa kepada suatu kebahagiaan batin. Jadi kata kuncinya memang pada sisi rasionalitas dan suatu kesadaran mengenai metafisika yang memahami bahwa realitas itu adalah satu. Nah, nanti konsekuensi dari pemikiran Spinoza akan saya bahas. Saat ini sampai di sini saja. Terima kasih.